Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Di podcast yang ke-60 ini, saya ingin mengajak teman-teman sama-sama berpikir tentang kendala terbesar untuk menerapkan remote work, baik di diri sendiri maupun di masyarakat kita secara umumnya. Tantangan terbesar dari cara menerapkan remote work atau tren remote work adalah pada mindset. Kalau sekarang corona itu bukan mindset ya, itu sudah keadaan. Jadi emergency, jadi semuanya remote working from home yang bisa. Tapi sesungguhnya yang paling utama yang harus dihadapi adalah masalah mindset, yaitu bagaimana baik pekerja atau pemberi kerja atau dalam bahasa asingnya itu employee dan employer sama-sama punya kesepakatan atau pandangan yang sama bahwasanya selama kerja itu sudah berkaitan dengan aspek IT atau digital dan kerja tidak perlu harus ada di kantor tertentu, maka kalau kita sudah sepakat sedangkan ini, maka remote work akan berjalan. Hal yang aneh adalah bagi para employer, sesungguhnya remote work itu jelas-jelas akan benar-benar menghemat pengeluaranmu atau overhead costmu dibanding kalau kamu punya kantor fisik. Sudah pernah saya sebut di podcast sebelumnya, kalau kamu ingin punya kantor dengan tim dan kamu langsung mencoret opsi remote work, itu berarti satu, kamu harus punya gedung kantor yang bisa dipakai untuk pegawaimu datang. Berarti ada butuh biaya sewa dulu, ya kan? Dan biaya sewa untuk kantor itu nggak mungkin bulanan, per tahun. Kalau konteksnya aja mungkin untuk setahun itu hanya puluhan juta. Atau kalau kamu di Jogja aja, tebakan saya sudah masuk angka 30 juta per tahun. Karena hitungannya adalah kantor. Setelah kantor ada, kamu perlu lagi menyiapkan listrik, internet, snack, pastries, makan snack, minuman, dan lain sebagainya, serta segala infrastruktur yang dibutuhkan untuk kantormu. Itu per bulan bisa butuh sampai puluhan juta loh ya. Nah, tapi kenapa orang-orang masih langsung berpikir saat membuat kantor, yang dia pikir adalah bangunan fisik yang harus ada di suatu tempat yang di mana para pegawai datang. Nah, satu lagi karena mindset. Mindsetnya orang tentang remote work adalah nanti pertama nggak bisa dipercaya kerjanya selesai. Kedua, waktunya nanti nggak efektif. Ketiga, lebih percaya bahwasanya dengan bekerja di kantor, pegawai akan lebih optimal hasilnya. Ini adalah mindset yang harusnya sudah kita pelajari dengan kondisi corona ini bisa dibuang jauh-jauh. Pertama, dengan kamu, para employer, yang saya bilang kamu sekarang ini para employer dahulu, mempekerjakan karyawan secara remote, tidak di kantor, maka satu, kamu ngebuat karyawan punya waktu untuk mengutamakan keluarganya. Pertama, kedua, kamu bisa merekrut karyawan yang tidak ada hubungannya dengan geolokasimu. Kamu tinggalnya di Jogja, jobnya dari UK, kamu nggak mesti semua karyawanmu harus datang di Jogja, harus pindah ke Jogja. Terserah aja mau di Jepara, di Salatiga, di Bekasi, nggak masalah. Asalkan bisa menjalankan framework kerja jarak jauh yang optimal. Oke. Nah, ketiga, kamu sudah jelas menghemat biaya. Menghemat biaya ini luar biasa besarnya. Kalau yang tadi kamu sampai puluhan juta atau seratusan juta per bulan, maka dengan ngebuat kantormu remote, kamu nggak butuh biaya. Pertama, listrik, komputer, internet, itu kan biaya overhead cost yang ditanggung oleh karyawanmu sendiri. Nah, terus bagaimana kamu membayarnya? Ya dengan gajinya. Jadi karyawan saat minta gaji, dia sudah menghitung kebutuhan listriknya sekian, kebutuhan internetnya sekian, dan pastinya dia sudah punya komputer atau bisa kamu subsidi untuk membeli komputer terlebih dahulu. Itu bayangkan kemudahannya, ya kan? Nah, yang keempat, kamu bisa mengembangkan perusahaanmu menjadi lebih jauh lagi.
Pertama misalnya, kalau kamu butuh, misalnya timmu kecil ya, pertama kali punya kantor yang onsite, timnya 10 orang masih bisa nih. Tapi begitu sudah lebih besar lagi, kamu mulai mikir lagi kantormu lebih besar lagi. Nyari kantor itu nggak mudah. Jangan-jangan kamu perlu beli properti sendiri. Itu kan konyol ya. Nah, kalau kantormu remote ya udah nambah job aja, tinggal cara ngaturnya aja. Karena sekali lagi tidak ada lagi kendala fisik, kamu harus memaksa orang pindah ke Jogja misalnya dari padahal dia di Bekasi. Nah, itu sudah besar banget. Nah, bayangkan efek sosialnya pada skala besar. Kalau semua orang berpikir seperti ini, semua employer berpikir seperti ini, bayangkan kamu akan bisa membuat kota itu terdistribusi pemerataannya dalam hal karyawan IT. Jadi kamu bisa punya karyawan IT yang ada di Salatiga, di Jepara, di Bali, di Karangasem, di Sumatera, di Aceh dan lain sebagainya, semua terdistribusi, tidak perlu harus semua berangkat ke Jakarta Selatan misalnya. Nah, artinya apa? Artinya skala besar lagi transportasi Jakarta nggak akan overload. Dalam kondisi COVID-19 sekarang ini itu berarti kamu bisa memudahkan nyawa mereka untuk lebih terselamatkan dengan membiarkan mereka tinggal di rumahnya sendiri. Nah, oke. Ini adalah hal yang saya khususkan untuk para employer. Let's think how to build a team remotely. Don't think about your own profit. Profit is number 2. First is the wealthy or the healthy lifestyle of your employee. Oke, ini saya pelajari banyak dari saat saya bekerja di Kanada remotely. Jadi membangun perusahaan remote itu pertama adalah membangun tim. Membangun tim jangan langsung berpikir berarti semua orang tim harus berangkat kantor, berangkat jam 8, pulang jam 5. Jangan, yang penting adalah waktunya kerjaan terdeliver, progres terlacak, dan setiap orang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan KPI, Key Performance Indicator, yang biasanya define secara fix dengan menggunakan Scrum. Okay, para employer, let's think about this in serious, because if you are able to build this remotely, your company, you will be able to lower the burden of Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Okay, see you in next podcast.